ये तो सिर्फ 74 बार है। ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे हैं छापा मारने। यहाँ कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं मिला सर, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। Hai everyone, welcome to Ombrewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang berjudul Raid 2 keluaran tahun 2025. Film ini melanjutkan film Raid pertama, di mana petugas pajak super jujur yang bernama Amay Patnaik kembali mencoba mengusut praktek korupsi dan penggelapan pajak yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kali ini dia harus berhadapan dengan kepala menteri yang punya pengaruh dan kekayaan yang nggak ngotak. Bisakah Amay menyelesaikan misinya? BTW, kalau pada belum lihat film pertamanya, linknya udah Om taruh di deskripsi ya. Di channel keduanya Ombrewok Ijo. Kalau belum pada subscribe, minta tolong dibantuin subscribe juga ya, biar Om lebih semangat upload film-film terbaru India. So, nggak perlu pakai banyak kejang cincong, langsung aja deh bemper Ombrewok Story. Awal kisah di tahun 1989, kita diperlihatkan sebuah mansion mewah yang sedang mengadakan party milik pengusaha bernama Raj Kumar. Ketika Raj Kumar lagi ciblon bareng mbak gendal-gendal bule, tanpa dia sadari rumahnya sedang diincar oleh petugas pajak super Amay Patnaik. Iring-iringan mobil petugas pajak dan polisi pun langsung menuju kediaman si Raj Kumar. Sadar ada yang nggak beres, tangan kanan Raj Kumar yang bernama Devinder langsung menelpon bosnya. Mendengar itu, Raj pun langsung memerintahkan upacara penyambutan untuk petugas pajak itu. Bener aja, pas sampai di kediamannya si Raj Kumar, pasukan Raj Kumar langsung memberikan sambutan tembakan peringatan yang membuat semua petugas pajak pun langsung pada jiper. Di saat itulah Raj Kumar meminta Devinder menyingkirkan semua barang bukti ke dalam truk. Setelah semua barang bukti dibawa pergi, Raj Kumar pun keluar dengan sombongnya. Dia berkata, tidak akan ada orang yang boleh memasuki kediaman rumahnya. Semua orang pun disuruh pergi kalau nggak mau digebukin rame-rame. Nah, diserbu orang sekampung, semua petugas pajak dan polisi pun langsung pada kocar-kacir. Tapi tanpa Raj Kumar sadari, ini semua sudah masuk dalam rencananya si Amay. Di jalan yang sepi, iring-iringan mobil barang bukti dicegat oleh Amay seorang. Amay meminta Devinder bekerja sama kalau nggak mau ditangkap. Lah, Devinder ngakak lah, seorang diri Amay bisa apaan? Tapi tak lama berselang, semua mobil yang tadi diusir dari rumahnya Raj Kumar langsung mengepung mereka. Amay nggak perlu repot-repot melakukan penggerebekan di rumahnya si Raj Kumar karena semua barang bukti udah Raj kumpulin jadi satu. Singkat cerita, semua barang bukti itu pun dibawa ke kantor pajak. Di sana, Devinder mencoba menyuap si Amay. Dia mau ngasih uang 100.000 rupiah. Lah, Rameswar di film pertama mau ngasih 500.000 dolar aja ditolak, apalagi cuma 100.000 rupiah. Tapi kali ini sih beda. Amay meminta asistennya Mahan Chaudhary buat ngasih sebuah catatan kecil. Amay meminta uang sogokan 100 juta rupiah. Ya, setara 19 miliar rupiah lah. Devinder jelas saja langsung kecap, tapi dia sadar kalau semua harta Raj Kumar disita jumlahnya akan jauh lebih besar. Habis itu, Amay pun berjalan dengan slow motion sambil udut. Nah, di lain tempat diperlihatkan Napi-Napi ngasih semangat ke Rameswar yang lagi push up. Setelah ditangkap di film pertama, Rames itu masih belum bisa terima. Dari dia yang kayak melintir, sekarang jadi pesakitan di sebuah penjara. Di saat itu, Pak Sipir pun ngasih kabar ke Rameswar kalau musuh bebuyutan si Rames, si Amay Patnaik, baru aja menangkap Raj Kumar. Mendengar itu, Rames pun semakin mantap. Suatu saat, dia akan menghancurkan kesombongannya si Amay Patnaik itu. Karena sebentar lagi, dia akan bebas. Nah, di rumah diperlihatkan istri Amay yang bernama Malini. Nah, yang udah lihat film pertamanya pasti heran kok pemeran Malini beda ya. Nah, di film pertama, Malini itu diperankan oleh Ileana De Cruz. Sekarang diperankan oleh Mbak Semok Fanny Kapoor. Oke deh, lancrot. Nah, di saat itu, Amay pun bilang ke istrinya untuk bersiap-siap pindah lagi. Nah, pas Malini memanggil anak mereka, si Mini kecil pun langsung sadar, wah tenge, bapakku pasti mau dimutasi lagi nih. Nah, di saat itu, Mini pun memohon untuk jangan pindah lagi. Jelas saja emaknya pun marahin si Mini. Kalau ngomong sama orang tua tuh yang sopan, jangan kayak ngomong sama temenmu. Lah, si Mini protes lah. Temen apaan, Mak? Setiap baru mau punya temen pasti kita udah pindah. Udah, singkatin aja, intinya mereka pun akan pindah ke kota yang bernama Boj. Biar si Mini nggak sepaneng, mereka pun menyempatkan diri untuk jalan-jalan dulu. Asik. Nah, di kota Boj diperlihatkan Menteri Pusat dan pengusaha kaya raya yang bernama Manohar Darkar yang biasa dipanggil Dadabai. Diperlihatkan dia sedang membasuh kaki ibunya. Intinya Jenya, Dada itu sangat sayang dengan keluarganya. Dia juga sangat dihormati oleh rakyatnya karena kesederhanaannya dan kedermawanannya.
Keesokan paginya, Amai sampai di kantor pajak. Di saat itu, Pak tukang sapu heran, kok ada ya orang yang datang tepat waktu pas kerja? Walaupun kantor masih kosong, Amai langsung masuk ke ruangannya dan langsung bekerja. Beberapa waktu kemudian, para karyawan pun datang. Mereka tuh pada cengok pas ngeliat ada atasan baru mereka yang udah sibuk di ruangannya. Singkat cerita, setelah semua pada datang, Amai langsung memperkenalkan diri. Dia juga langsung membahas tentang kinerja kantor pajak Bosch yang sangat parah. Petugas senior yang bernama Asok bilang kalau mereka itu udah bekerja dengan maksimal. Lagian, ini hari pertamanya si Amai bekerja. Nggak perlu terlalu kaku gitulah, kita adakan pesta penyambutan dulu aja, bos. Lah jelas saja Amai langsung nolak. Nah, di kala itu, salah satu petugas yang bernama Geta Devi menyadari kalau bos baru mereka itu adalah Amai Patnaik, sosok legenda yang berhasil mengungkap penggelapan pajak terbesar di India. Dia jugalah yang berhasil memenjarakan Rameswar dan baru-baru ini mengusut penggelapan pajak Rajkumar. Baru deh semua orang di sana langsung pada kicep cap kecuali si Asok yang tetap aja masih tengil asune wong. Nah, di rumah Malini pun bertanya gimana pekerjaan si Amai di kantor. Sama kayak biasa, setiap dia dimutasi, Amai harus membereskan kekacauan di kantor tersebut. Namun Malini yakin benar, setiap Amai dipindah tugaskan, pasti kantor tersebut akan menjadi kantor yang bersih. Keesokan harinya, Amai beserta keluarganya berniat jalan-jalan di kota Bosch. Di saat itu, mereka mendatangi Manohar Foundation. Amai diceritakan kalau Dadabai membuat foundation ini karena rasa sayangnya ke ibunya, Susma Jankalayan. Nah, di sana jugalah untuk pertama kalinya Amai bertemu dengan si Dadabai. Dada itu sangat berterima kasih dan terhormat karena petugas pajak sehebat si Amai bersedia ditempatkan di kota kecilnya. Bila Amai butuh sesuatu, jangan pernah sungkan atau ragu meminta bantuan Dadabai. Setelah dari Manohar Foundation, Amai datang ke sebuah toko sendal yang terpampang foto Dadabai. Pas ditanyain kenapa banyak toko yang terpampang foto Dadabai, Pak Sepatu pun bilang kalau Dadabai itu merupakan orang yang sangat mereka hormati. Dulu sebelum Dadabai menjadi menteri, banyak toko yang hampir bangkrut. Namun Dadabai membeli semua toko itu dan membiarkan pemilik toko sebelumnya untuk melanjutkan usaha mereka tanpa diminta uang sepeser pun. Nggak cuman itu, Dada juga sering memberi makan orang miskin dengan uang pribadinya. Karena sikap dermawannya, banyak orang yang menaruh respek terhadap si Dadabai. Mereka pun mendukung Dadabai untuk mencalonkan diri menjadi menteri agar kesejahteraan kota Bosch bisa terjamin di bawah pimpinan Dadabai. Karena desakan masyarakat, Dada mencoba datang ke partai politik yang sedang berkuasa. Tapi apa yang dia terima? Dadabai yang kemana-mana selalu mengenakan sendal butut malah dihina habis-habisan. Bahkan MLA di sana meminta Dadabai meminta maaf sambil menaruh sendal bututnya di kepala. Di titik itulah Dadabai sangat marah. Niatnya mensejahterakan rakyat yang kelaparan, malah harus dipermalukan seperti ini. Tapi karena hal itu jugalah semakin banyak rakyat yang mendukung Dadabai. Singkat cerita, dengan dukungan rakyat, Dadabai membuat partai politiknya sendiri. Hasilnya kayak gimana? Pakai ditanya, Dadabai bisa menang telak lah pas pemilu. Saking populernya Dadabai, suaranya pun bahkan bisa menggapai posisi kepala menteri. Bahkan MLA yang sebelumnya menghina Dada memohon-mohon agar dia bisa tetap jadi MLA di kota itu. Dada yang pernah dipermalukan meminta satu syarat. Tuh MLA Bapuk harus memohon ke sendal yang pernah dia hina. Karena dukungan Dadabai, MLA Bapuk itu pun kembali memenangkan pemilu. Karena karir politiknya terus melejit, Dadabai bahkan pernah menjabat sebagai menteri pusat di Delhi. Adalah intinya, setiap Amai berkeliling menanyakan soal Dadabai, pujianlah yang keluar dari mulut orang-orang yang ditanyain. Amai juga dapat cerita, walaupun kehidupannya terbilang sukses, tapi soal percintaan Dadabai itu sedikit nelangsa. Dulu Dada pernah mau menikah dengan cewek yang bernama Neha, tapi beberapa bulan sebelum pernikahan mereka, Neha itu meninggal dunia. Semenjak saat itu, Dadabai tidak pernah menjalin asmara dengan cewek manapun. Beberapa hari kemudian, Amai mendatangi sebuah perkebunan tebu milik Dadabai. Di saat itu, perhatian Amai tertuju ke sebuah ladang tebu yang belum dipanen. Dia bertanya ke petani di sana, kenapa ladang itu belum dipanen, padahal lahan di sebelahnya sudah dipanen semua. Pak petani pun bilang kalau lahan itu emang selalu dibiarkan seperti itu, sebagai rasa terima kasih Dadabai ke dewa yang telah memberikan mereka panen yang berlimpah. Menyadari ada yang janggal, di hari itu juga, Amai menelpon semua anak buahnya. Besok pagi, mereka akan melakukan penggerebekan. Siapa yang akan digerebek, besok mereka akan dikasih tahu via amplop. Subuh harinya, semua orang pun berkumpul dengan antusias. Mereka akan melihat kehebatan sang legenda Amai Patnaik beraksi. Tapi tetap aja sih ada orang yang meremehkan si Amai, dan orang itu adalah si Asok. Dia mengira paling mereka akan menggerebek orang receh. Tapi pas membuka amplop, matanya hampir keluar karena yang akan mereka gerebek itu adalah Manohar Darkar alias Dadabai.
Semua orang pun bertanya-tanya kenapa mereka harus menggerebek orang suci seperti Dadabai. Flashback bentar ya. Jadi pas kemarin si Devinder ditantang uang sogokan 100 juta rupiah, tanpa banyak bicara dia pun langsung cabut. Di saat itulah Amai memerintahkan si Mahan untuk membuntuti si Devinder. Mahan pun melihat koper-koper uang yang diambil oleh Devinder dari sebuah rumah. Setelahnya, tanpa banyak omong, Devinder langsung menyerahkan uang sogokan itu ke Amai. Setelah Devinder pergi, Amai memerintahkan Mahan untuk menggerebek rumah yang tadi Devinder mengambil uang. Dari orang itulah keluarlah nama Manohar Darkar. Dialah orang yang mengirim uang sejumlah 100 juta rupiah untuk si Rajkumar. Mendapatkan nama yang lebih besar, Amai menemui kepala Dirjen Pajak yang baru, Anjani Kaul. Amai meminta surat perintah agar dia bisa dimutasi ke Boj dan menguak tentang penggelapan pajak Menteri Manohar. Namun Kaul menolak kalau Amai ini belum punya bukti yang valid. Mereka itu bekerja dengan bukti, bukan hanya asal tangkap dan gerebek. Apalagi yang akan mereka lawan itu adalah menteri yang sangat berpengaruh. Salah sedikit mereka semualah yang akan hancur. Namun Amai yakin benar kalau Dadabai itu menyembunyikan harta haramnya di suatu tempat. Ya udah deh, Kaul pun memberi izin si Amai pindah tugas ke Boj. Dengan catatan, Amai harus menyelidiki dulu. Bila emang nggak terbukti, Amai nggak boleh bergerak. Pada saat perjalanan menuju kota Boj, Amai dan keluarganya menyempatkan diri mampir ke sebuah resort mewah. Pas ditanyain ini resort milik siapa, pelayan bilang kalau ini milik Tuan Bejindra. Tapi Tuan Bejindra tidak pernah datang ke resort ini. Amai pun langsung memerintahkan Mahan untuk mencari tahu soal Bejindra. Tak lama kemudian, Amai pun berhasil menemukan sosok yang bernama Bejindra. Rupanya dia cuma seorang pengangguran beban keluarga. Bejindra bingung lah, dia aja nggak punya uang buat beli udut, masa iya dia punya sebuah resort mewah. Malam harinya, Amai kesulitan mencari kacamatanya. Melihat bapaknya kelabakan, Mini pun nyeletuk, "Ih papa, ngerjain kasus berat aja bisa, tapi nyari kacamata nempel di jidat nggak bisa." Gara-gara celetukan Mini itulah, Amai jadi kepikiran sesuatu. Di malam itu juga, Amai mendatangi Manohar Foundation. Dia menjual sedikit patung di depan. Amai juga menerobos masuk ke dalam kantor Manohar Foundation dan melihat berkas-berkas yang tenggemblarak. Setelahnya, Amai mendatangi sebuah tempat untuk mengetes terbuat apakah patung itu. Bingo, tuh cuilan patung terbuat dari emas murni 24 karat. Kecurigaan Amai semakin memuncak pas ngecek kebun tebu. Dia mencoba menggali tanah di sana dan menemukan harta karun One Piece. Karena semua bukti-bukti dirasa udah cukup, Amai langsung laporan ke Kaul. Ya udah deh, Kaul pun memberi izin penggerebekan di rumahnya si Dadabai. Gitu ceritanya adalah langsung aja gaskui ke rumah Dadabai. Sepanjang jalan, anak buahnya si Amai pada keringetan sejagung-jagung. Mereka itu nggak mengira kalau mereka akan menggerebek orang paling berkuasa di kota. Singkat cerita, Amai sampai di rumah Dadabai. Pas bilang mau menggerebek rumah Dada, penjaga malah ketawa dan menunjukin polisi dan orang-orang yang berjaga di rumah itu. Tapi Amai nggak kalah tengil, dia juga langsung nunjukin petugas pajak dan polisi segambreng. Alhasil, mereka pun bisa masuk tanpa hambatan. Pas menemui si Dada, dia itu lagi sibuk membasuh kaki ibunya. Dada juga menyuruh semua orang untuk menunggu. Setelahnya, dia pun langsung menemui si Amai. Dada pun berlagak blow-on dan bertanya apa niat kedatangan Amai beserta anak buahnya. Ibunya Dada juga bertanya kenapa anaknya yang maha suci dan dermawan itu kedatangan petugas pajak. Dalam nggak usah pakai banyak cang-cincong, Amai nunjukin surat perintah penggeledahan. Ya udah deh, Dadabai pun mempersilahkan si Amai bekerja tanpa ada tentangan sedikit pun. Nah, yang emosi malah adiknya si Dada, si Vivek. Dia tuh nggak terima rumahnya diacak-acak petugas pajak. Singkat cerita, semua anggota keluarga pun dikumpulin di suatu tempat. Pas dikasih teh, si Asok malah celamitan. Oh dasar. Om sampai pegel nih bilang singkat cerita. Intinya, rumah itu pun digeledah habis-habisan. Semua barang-barang dibongkar. Di lain tempat, Amai juga memerintahkan anak buahnya menggeledah kebun tebu dan resort yang diduga milik Dadabai. Namun, udah seharian penuh menggeledah, tidak ditemukan barang bukti satupun. Melihat Amai yang panik, Dadabai terlihat tersenyum puas. सर टीम के साथ पूरा खेत उतार के देख लिया यहाँ कुछ भी नहीं है सर कुछ नहीं मिला बस चिल्लड़ सर मिला सर आउट हाउस में भी कुछ नहीं मिला सर मंदिर में भी. Karena di rumah, di kebun dan di resort nggak ditemukan bukti, Amai langsung mengarah ke kantor Manohar Foundation. Di sana dia nyuil patung emas dan langsung mengetesnya. Tapi tukang emas bilang kalau tuh patung terbuat dari perunggu. Lah kok iso? Padahal tempo hari tuh patung terbuat dari emas. Nggak terima, Amai menyuruh tukang emas mengecek cuilan emas yang Amai ambil sebelumnya. Dan jeng-jeng, itu emang terbuat dari emas murni, cok.
Belum cukup puas, Amai meminta Dada membuka kantor foundation. Tapi kembali lagi, tuh ruangan berbeda banget dengan apa yang dilihat Amai tempo hari. Kenapa bisa semua ini berubah cuma dalam waktu 2 malam? Sialnya, orang-orang yang gak terima pahlawan mereka difitnah petugas pajak semakin beringas. Mereka itu berteriak-teriak agar semua petugas pajak enyah dari sini. Setelah waktu penggeledahan habis, Dada pun berbicara sambil berbisik kalau sebenarnya dia itu udah tahu kalau Amai akan dimutasi ke kotanya. Jadi pas Rajkumar mau ditangkap, Devinder laporan ke Dadabai. Dari situlah Dadabai sudah mempersiapkan semuanya untuk menghancurkan si Amai. Pas Amai datang ke resortnya, Dada menyuruh anak buahnya menyebut nama Bejindra yang cuma seorang pengangguran. Pas Amai mencuil patung emas dan masuk ke kantor foundation, Amai itu udah dipantau. Setelah Amai menemukan harta karun One Piece, semua harta karun di sana pun langsung dipindahkan ke tempat lain. Karena hal itulah, Amai tidak bisa menemukan apapun sekarang. Nah, karena tidak menemukan bukti apapun, tekanan dari pemerintah pusat pun berdatangan. Amai akhirnya mendapatkan surat skorsing sampai kasus fitnah Dadabai selesai. Bangkainya Asok kembali cablak. Mana katanya legenda, tapi kali ini dia malah diskorsing. Nah, di lain tempat diperlihatkan si Rameswar yang udah bebas dari penjara. Dia tuh tertawa lepas ketika membaca koran yang memberitakan kegagalan Amai Patnaik dalam menggeledah rumah Menteri Manohar. Rameswar pun sadar benar kalau Dadabai itu sangat lihai. Rames girang karena Amai akhirnya menemukan lawan yang sepadan. Malam harinya diperlihatkan si Amai makan malam bersama keluarganya di rumah kedua orang tuanya si Amai. Malini yang melihat suaminya kelentrak-kelentruk mencoba menghibur si Amai. Setelah makan malam, Amai pun langsung membuka sebuah catatan yang tadi siang dikasih seorang kakek-kakek misterius yang bertuliskan Neha Ratore, Departemen Kereta Api. Nama Neha mengingatkan si Amai dengan omongan bapak penjual tempo hari kalau Neha itu merupakan pacar Dadabai yang sudah meninggal. Di malam yang sama, kita diperlihatkan si Dada diundang ke pestanya si Rajkumar. Walaupun Rajkumar udah kehilangan banyak hartanya, tapi dia sangat gembira karena Dada telah mengalahkan Amai Patnaik. Untuk hadiahnya, Dada dikasih hadiah goyang gendal-gendul dari Mbak Tamanah Batia. Soy, om betah kalau gendal-gendul modelan kayak gini mah. Ketika si Dada fokus belahan dada, Amai mencoba mencari petunjuk tentang kematian Neha Ratore 3 tahun yang lalu. Di sebuah koran ditulis kalau Neha itu meninggal karena kecelakaan kerja. Nggak mau berdiam diri, Amai langsung kembali ke kota Boch. Ketika sampai, Amai langsung mendatangi lokasi kebun tebu. Pas lagi nguyak-nguyak udut pakai kaki, Amai menyadari sesuatu dan dia pun langsung mengambil tanah segenggam. Kenapa Amai melakukan itu? Nanti om ceritain deh, sabar. Setelahnya, Amai pun langsung menghubungi si Malini. Dia bilang kalau dia itu menemukan petunjuk baru. Mendengar itu, Malini pun hanya bisa mendukung suaminya. Tak lama berselang, Amai pun datang ke tempat Neha dulu bekerja. Di sana dia bertemu dengan kepala kantor, Ranveer Singh. Intinya, Amai bertanya ini itu soal kematian Neha Ratore. Ranveer menjelaskan kalau kematian Neha itu sebuah kecelakaan. Semua berkas kematiannya ada di kantor polisi. Namun, Amai yang sudah mengecek di kantor polisi sama sekali tidak mendapati berkas kematian Neha. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Ranveer hanya bisa ngasih satu informasi, kalau salah satu orang yang menyelidiki kasus kematian Neha adalah orang yang bernama Vinay. Kebetulannya, Vinay itu merupakan teman satu angkatannya si Amai. Nggak pakai lama, Amai pun langsung menghubungi si Vinay. Tanpa basa-basi, Amai ingin meminta bantuannya si Vinay. Dia ingin informasi tentang kematiannya si Neha. Karena punya hutang budi sama si Amai, Vinay memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh si Amai. Dari informasi itulah, Mahan langsung ditugaskan untuk bergerak. Tak beberapa lama, Mahan datang dengan membawa beberapa bukti. Sebelum meninggal, Neha membeli banyak tanah yang diatasnamakan dirinya. Hal itu pun membuat si Amai semakin curiga, karena Neha bukanlah orang yang kaya raya. Pasti ini ada hubungannya dengan si Dadabai. Dari informasi yang didapatkan oleh si Mahan, Amai langsung menemui cewek-cewek yang berhubungan dengan Neha dan si Dadabai.
Tapi pas tahu kalau orang di depannya adalah Amai Patnaik, cewek-cewek tersebut langsung menghindar. Intinya sih mereka dan Dadabai sudah tidak ada hubungan lagi. Hal itu pun membuat si Amai jadi bingung. Informasi dari para wanita itu sangat penting untuk menguak kematian Neha Ratore. Nah, di lain tempat kita diperlihatkan Dadabai yang habis enak-enak sama seorang cewek. Cewek itu bertanya tentang kejelasan hubungan mereka. Tapi Dadabai bilang, biarkanlah hubungan mereka terus seperti ini tanpa ada orang lain yang tahu. Tak lama kemudian, Amai pun mendatangi Kaul. Dia menceritakan soal kematian Neha yang mungkin berhubungan dengan Dadabai. Tapi Kaul nggak mau menanggapin karena kegagalan Amai tempo hari. Sekarang posisinya juga dalam bahaya. Apalagi sekarang Amai sedang dalam masa skorsing. Setiap tindak tanduknya akan dipantau langsung oleh pusat. Amai pun punya rencana. Selama ini dia selalu menggunakan cara yang terhormat. Tapi ada kalanya dia juga ingin menggunakan cara yang tidak terhormat. Apaan tuh? Keesokan harinya diperlihatkan seorang pengacara yang bernama Ajit Dut lagi naik Vespa. Singkatin aja nih ya, Amai pun ngasih uang ke Ajit agar membantunya membuka kembali kasus kematian Neha Ratore. Walaupun susah, tapi Ajit yang doyan uang langsung mengiyakan. Siapa aja yang punya uang udah jadi dewa baginya. Nggak lama kemudian, penasehat Dadabai pun yang bernama Vibakaya ngasih tahu kalau ada orang yang pengen membuka kasus kematian Neha Ratore. Mendengar itu, Dada pun meminta Bakaya untuk mencari tahu siapakah orang usil itu. Belum juga Bakaya bergerak, Dada udah ditelepon sama si Amai. Amai ngaku kalau dialah orang yang ingin membuka kasus kematian Neha Ratore kembali. Seketika Dadabai pun langsung terkaget-kaget. Amai yakin kematian Neha itu ada hubungannya dengan si Dadabai. Beberapa hari kemudian, komisioner pajak yang baru untuk menggantikan si Amai datang ke kantor Boj. Dan orang itu adalah Lalan Sudir. Yang belum tahu Lalan Sudir itu siapa, lihat di film pertamanya ya. Intinya sih, Lalan itu akan bekerja di sana untuk sementara waktu, sampai Amai Patnaik diputuskan bersalah atau tidak. Berbeda dengan Amai yang tegas dan jujur, Lalan ini ibarat bangkai berjalan. Dia itu nggak masalah nerima suap, yang penting pekerjaannya aman. Bener aja, malam harinya Lalan langsung menemui si Dada di rumah. Dia itu berniat berkolaborasi dengan Dadabai, asal cuannya cukup. Bahkan pas Susma keluar, ini orang langsung sujud-sujud biar nunjukin kalau dia itu setia sama keluarga Dadabai. Ya udah deh, Dada pun akhirnya membayar uang sogokan, asalkan semua harta kekayaannya bisa aman. Nah, sekarang untuk kepala pajak udah aman nih sekarang. Keesokan harinya, Bakaya pun mendatangi si Ajit. Tahu kan dia tuh mau ngapain sama si Ajit? Atas perintah Dadabai, Bakaya ngasih uang yang lebih banyak ke Ajit. Tujuannya biar si Ajit itu memberikan semua informasi yang dia ketahui ke pihak Dadabai. Ajit pun setuju, tapi dia meminta uang 20 juta rupiah untuk uang pelicin orang-orang di pengadilan agar kasus Neha Ratore tidak dibuka lagi. Mendengar biaya yang sangat mahal, Vivek jelas saja menolak. Enak aja. Tapi Dada nggak masalah, berapapun uangnya dia akan sediakan asalkan kasus itu tidak dibuka kembali. Nah, di lain sisi, Amai menelpon si Gita untuk bertemu. Di kala itu kita bilang kalau Amai itu emang benar. Setelah penggerebekan, kita mendatangi kebun tebu. Dia bertanya ke emak-emak petani. Malam hari sebelum penggerebekan, ada rombongan puluhan pedati yang melewati jalan itu. Dari informasi dan jejak yang ditinggalkan pedati, mereka semua mengarah ke rumah orang yang bernama Vikram. Pas kita mengecek, rumah Vikram yang biasanya sepi sekarang dijaga oleh puluhan orang. Kita sadar pasti ada yang gak beres di rumah itu. Nah, di kala itu Amai menyuruh si kita ngasih tahu informasi ini ke Lalan Sudir. Malam harinya kita beneran ngasih informasi itu ke Lalan Sudir. Ya udah deh, besok-besok pagi-pagi buta, Lalan dan pasukannya langsung menggerbek rumahnya si Vikram. Bener aja cuk, di kulkas ditemukan tumpukan uang. Nggak cuman itu, di kandang sapi juga ditemukan tumpukan koper berisi uang yang sangat banyak. Sok yang baru pertama kali melihat uang sebanyak itu dalam penggerebekan bertanya, "Bos, gimana kamu bisa dapat informasi itu?" "Dari Jin." "Iya, dari Jin. Udah lah, nggak usah banyak tanya." Setelah melihat penggerebekan uang sejumlah 400 juta rupiah dari rumahnya si Vikram, Amai langsung menelpon si Dadabai. Dia bilang kalau ini belum berakhir, masih akan ada penggerebekan yang lain. Jelas saja Dadabai pun sangat murka. Tak berselang lama, Lalan pun sujud-sujud karena telah melakukan penggerebekan. Dia beralasan kalau informasi itu datang dari atasannya, jadi dia nggak bisa menolak. Untuk kali ini Lalan dimaafin. Tapi kalau besok-besok Lalan mau menggerebek, dia harus laporan dulu ke Dadabai. Oke, bos. Di lain sisi, Amai terus-terusan aja mengumpulkan bukti tentang kematiannya si Neha. Melihat suaminya yang kesusahan, Malini ingin mencoba membantu. Sedangkan si Ajit juga menagih janji uang 20 juta rupiahnya. Kalau semakin lama Dadabai ngasih tuh uang, maka semakin susah juga dia membatalkan sidang peninjauan kembali.
Karena uang yang ditaruh di Vikram udah hilang, mau nggak mau Dadabhai harus mengambil uang dari sumber yang lain. Dia meminta si Vivek mengambil uang di kantor IAS Kamal Chauchan. Rupanya Dadabhai itu menyembunyikan uang-uang haramnya di toren air kantor IAS. Namun entah info dari mana, petugas pajak langsung menggerebek tuh tempat. Bangkeknya, sekali lagi uang haram Dadabhai berhasil disita oleh petugas pajak. Dan kembali lagi Amai menelpon si Dadabhai yang cengok. Dadabhai pun bingung parah gimana mereka bisa mendapatkan informasi tentang lokasi-lokasi uang yang dia sembunyikan. Nah, malam harinya Bakaya pun pulang kerja. Dia itu ditemuin oleh seseorang. Dan orang itu adalah Amai Patnaik. Rupanya Vinay Bakaya adalah temannya si Amai yang ngasih segala informasi ke Amai. Oh, plot twist coy. Keesokan harinya Dadabhai pun dihubungin sama si Ajit. Dia meminta uangnya segera dikirim. Nggak punya pilihan lain, Dadabhai minta waktu. Dia akan menyiapkan uang itu segera. Di lain sisi, Malini pun mencoba membantu si Amai dengan cara menemui si Indira dan cewek-cewek yang pernah jadi korbannya si Dadabhai. Sedangkan di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan Vinay Bakaya yang bertemu dengan si Ajit di depan sebuah kantor. Rencananya sih, Ajit akan dikasih uang 20 juta rupiahnya. Tapi ujuk-ujuk mak geleng-leng-leng, petugas pajak di bawah pimpinan langsung oleh Kaul menggerebek tempat itu. Tapi setelah diubek-ubek, tidak ditemukan barang bukti apapun. Dari balik pohon, Dadabhai melihat secara langsung kenapa informasi tempat uangnya selalu aja bocor. Sadar Vinay Bakaya itu tukang cepu, Vinay pun langsung digebukin rame-rame. Karena udah tahu siapa biang masalahnya, sekarang Dadabhai yang akan menyerang si Amai. Dia pun bilang ke Amai kalau sahabatnya yang tukang cepu sudah tiada. Tinggal menunggu waktu aja, Amai akan bernasib sama kayak si Vinay berdebah. Setelahnya, Ajit pun dipanggil untuk dikasih uang. Dengan uang itu, Dadabhai ingin semua beres. Beberapa hari kemudian, persidangan peninjauan kembali kematian Neharatore pun digelar. Dikala itu, Dadabhai pun sudah yakin benar karena pengacaranya si Amai udah dia sogok dengan uang yang sangat banyak. Tapi ngeheknya, Ajit malah memutarkan rekaman penyuapan yang dia terima dari Dadabhai. Pas melihat si Amai, baru deh Dadabhai sadar kalau Ajit itu nggak bisa dibeli. Nggak cuman si Neha, ada beberapa nama cewek yang pernah berhubungan dengan Dadabhai yang meninggal beberapa hari setelah membeli sebidang tanah. Setelah diusut, semua tanah-tanah itu sekarang disimpan oleh perusahaannya Dadabhai. Singkat cerita, setelah melihat semua bukti, hakim akhirnya memutuskan untuk melakukan peninjauan kembali kasus kematian Neharatore dan pengusutan dugaan pencucian uang yang dilakukan perusahaan Dadabhai. Di luar, Amai langsung menemui si Dada. Namun Dada belum mau menyerah. Amai akan menerima konsekuensinya karena berani melawannya. Bangun pleh, lah si Lalan kembali nyembah-nyembah. Dia tuh beneran minta maaf karena penggerebekan kemarin-kemarin itu bukan dia yang memerintahkan, melainkan petugas pajak dari pusat. Merasa udah semakin terdesak, Dadabhai pun menemui orang yang penting. Dia menawarkan tanah berhektar-hektar bila orang-orang itu bisa menyingkirkan petugas pajak yang menghantuinya. Sedangkan di tempat lain, diadakan rapat di Delhi yang membahas tentang kasus Dadabhai. Amai Patnaik meminta status skorsingnya dicabut. Dia akan membuktikan kalau Dadabhai itu emang beneran bersalah. Aslinya Dewan Pengawas menolak, tapi Amai bilang kalau dia tidak bisa membuktikan Dadabhai bersalah, dia akan mengundurkan diri dari petugas pajak. Ya udah deh, Amai pun dikasih kesempatan satu kali lagi. Keesokan harinya, Amai pun kembali datang ke kantor pajak Boj. Jelas saja semua karyawan pun bingung, terutama si Geta, ketika tahu kalau Lalan Sudir yang maruk duit itu ternyata anak buahnya yang sengaja disusupkan Amai ke kantor itu. Emang sih ya, di film pertama Lalan itu emang bangke maruk duit, tapi sekarang dia tuh udah tobat. Amai juga ngasih tahu ke semua anak buahnya kalau dia sudah berhasil menemukan lokasi Dadabhai menyembunyikan uangnya, dan mereka akan segera menggerebek tempat itu. Di lain tempat diperlihatkan Rameswar yang lagi ciblon di sebuah hotel mewah. Tepat di hari itu juga, petugas pajak dan kepolisian langsung merangsek masuk ke hotel yang diduga milik si Dadabhai. Sadar ada penggerebekan, salah satu karyawan menelpon Dadabhai. Pas lagi bekerja itu, Amai kaget pas bertemu dengan si Rameswar. Amai itu baru sadar kalau Rameswar ternyata sudah bebas. Namun Rames cuma bilang kalau dia itu kebetulan aja lagi menginap di hotel ini. Kebetulannya film India, dia juga bisa melihat pertunjukan tak terduga penggerebekan harta Dadabhai oleh si Amai Patnaik. Di lain tempat di Delhi, Dadabhai yang lagi rapat paripurna dikabarin tentang penggerebekan hotelnya. Jelas saja dia pun langsung panik dan meninggalkan rapat itu. Nah, karena harus mengosongkan semua isi hotel, Amai memerintahkan menekan alarm kebakaran sehingga semua tamu pun langsung pada berhamburan keluar. Di saat itulah timnya si Amai langsung bergerak.
Bener aja, nggak lama menggeledah, Lalan berhasil menemukan tumpukan uang yang disembunyikan dalam kasur. Asok dan Gita juga menyadari kalau seluruh keran di hotel itu terbuat dari emas murni. Amai juga mencurigai ada ruangan yang tidak tersambung ke pintu manapun. Mengetahui itu, Asok langsung meminta si Geta yang punya hobi nyeruduk buat nabrak tuh tembok. Dan walah, mereka menemukan tumpukan uang dan harta karun yang sangat banyak. Bahkan jauh lebih banyak berlipat-lipat dari semua harta milik Rameswar di film pertama. Sadar petugas pajak telah menemukan semua hartanya, Dadabai pun ingin meminta bantuan MLA yang dulu dia bantu. Tapi bangkainya, sebelum Dadabai menghubungi tuh MLA, Rameswar terlebih dahulu sampai di sana. Dia mempengaruhi MLA agar tidak mengangkat telepon dari Dadabai. Sebagai gantinya, dia akan mendukung MLA itu di pemilu besok. Karena hasutan Rameswar, semua pejabat yang dulu mendukung Dadabai sekarang tidak mau membantu Dadabai. Bajai pun bertanya, kenapa tuannya itu melakukan ini semua? Bukankah dia sangat membenci Amai Patnaik? Kenapa Rameswar malah membantu si Amai? Tapi Rames malah bilang, siapa yang mau ngebantu tuh petugas bangke? Kembali lagi ke hotel, di saat mencari-cari, mereka berhasil menemukan Vinay Bakaya yang disekap. Di saat itulah Amai merasa plong karena temannya itu belum menjadi almarhum. Pas sampai di kota Bots, Dadabai disambut oleh simpatisan yang menyeru-nyerukan namanya. Karena jalur politis sudah nggak kepake, Dadabai menggunakan cara kasar. Dia memerintahkan rakyat yang marah untuk menyerang hotel. Sialnya, polisi yang berjaga nggak cukup kuat untuk menghalau semua rakyat yang marah. Singkat cerita, mereka pun berhasil merangsek masuk. Nah, di saat yang bersamaan, para korban Dadabai mendatangi rumahnya si Dadabai. Emak yang mendapatkan fakta kalau anaknya yang maha suci itu ternyata bangkai penjahat kelamin, jelas saja nggak terima. Tapi setelah semua para korban Dadabai berkata jujur, Susma pun langsung lemes. Kembali lagi ke hotel. Walaupun sudah kehilangan hampir seluruh harta haramnya, tapi Dada itu masih belum mau menyerah. Dia yakin dengan bantuan rakyat yang marah, Amai dan petugas-petugasnya nggak akan bisa keluar dari hotel ini. Apalagi dia juga udah punya orang dalam di Dirjen Pajak. Tapi ujuk-ujuk Lalan keluar, baru deh Dadabai kembali cengok karena untuk kesekian kalinya dia kena jebakan Batman, rencananya si Amai. Sialnya, setelah itu suasana pun malah semakin mencekam. Amai yang meminta bantuan polisi dari luar belum juga datang. Sadar mereka akan mati kalau berdiam diri, Amai pun punya rencana. Dia pun menyebarkan uang dari atas hotel. Sefanatik-fanatiknya orang, kalau udah dikasih hujan duit, semua akan langsung bubar jalan. Melihat semua orang pada berburu duit, semua barang bukti Dadabai pun langsung dimasukin ke dalam truk dan keluar dari pintu belakang. Nah, belum cukup di situ ternyata. Setelahnya, Amai dan yang lain mendatangi Manohar Foundation. Rupanya patung tangan emas yang sebelumnya hilang disembunyikan Dadabai di dalam kolon. Alhasil, seluruh harta haram yang disembunyikan Dadabai berhasil disita negara. Pas mau cabut dari sana, mereka dihadang oleh rakyat yang marah. Dengan sekali aba-aba, semua orang beringas itu langsung menyerbu. Mobil siapa ini parkir sembarangan? Pas pintu dibuka, rupanya itu adalah ibunya si Dada. Jelas saja Dadabai pun langsung jiper. Sebangkai-bangkainya dia, tapi dia sangat menghormati ibunya. Nggak cuman ibunya, semua cewek-cewek korban Dadabai juga hadir di sana bersama si Malini. Susma nggak menyangka anak yang selalu dia banggakan ternyata orang paling bangkai yang pernah dia kenal. Merasa malu dan bersalah, ibunya pun langsung mengambil sendal dan menaruhnya di kepalanya. Sebagai ungkapan rasa bersalah telah melahirkan anak yang sangat jahat. Melihat itu, Dadabai pun memohon ke ibunya. Dia pun mengaku kalau semua ini kesalahannya seorang, ibunya itu tidak salah. Tapi Susna sudah tidak mau mendengar omongan putranya. Dia pun menampar si Dada dan mengutuknya. Melihat semua itu, orang-orang yang sebelumnya mendukung Dadabai akhirnya sadar kalau selama ini mereka itu cuma ditipu dan dimanfaatkan. Nah, pas ingin membunuh si Dadabai, mereka dihentikan oleh si Amai. Biarkan hukum yang bekerja. Akhirnya Dadabai pun ditangkap polisi. Di saat itu, Amai pun sangat berterima kasih ke istrinya. Tanpa bantuan Malini, kasus Dadabai tidak akan pernah terpecahkan. Dan filmnya pun berakhir. Bentar ada yang nyempil dikit. Di akhir film, Amai menemui kakek yang ngasih dia catatan soal Neharatore.
Ternyata kakek itu adalah kakeknya si Neha. Selama ini dia berusaha menguak kebenaran tentang kematian cucunya, tapi hasilnya nihil. Untung saja dia bertemu dengan si Amai. Amai pun sangat berterima kasih. Tanpa bantuan kakek ini, kasus Dadabai tidak akan pernah terbongkar. Tamat deh, masih ada yang nyempil lagi. Di penjara, Dadabai itu ditemui oleh si Rameswar. Rameswar menawarkan agar mereka bisa bekerja sama untuk menghancurkan Amai Patnaik. Dan filmnya pun bersambung ke Raid 3. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, silahkan like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om, bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih jika udah nonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.